Assalamualaikum. Tema hoki lagi yuk. Jadi ya, hoki tidaknya kita, bahagia tidaknya kita, itu seringnya ditentukan oleh sikap kita sendiri. Mungkin kalian pernah dengar ya dongeng klasik, dongeng kecoa. Suatu ketika, saat para sosialitas sedang rumpi-rumpi di kafe, foto-fotoan selfie gitu, tahu-tahu plok, seekor kecoa jatuh di tengah-tengah meja dan semua heboh histeris. Ada apa nih? Wak Kokom yang punya kafe terus muncul. Oh, kecoa plek. Dia tampleklah kecoa itu pakai sendal jepit, dan semenit kemudian urusan selesai. Kehidupan itu seperti itu. Kecoa konon sudah ada sejak sejuta tahun lalu, bentuknya dari dulu ya kayak gitu, ya kan? Belum pernah kita melihat kecoa pakai baju hijab syar'i gitu misalnya. Kecoa is kecoa. Kalau kita mau histeris gara-gara dia, ya urusan nggak akan beres. Tapi kalau kita bisa menyikapi dengan cool-cool aja, dunia nggak akan kiamat kok gara-gara kecoa, bener nggak? Nah, bagaimana kita menyikapi segala sesuatu, itu menentukan keberuntungan hidup kita dan menentukan ketenangan batin kita. Itu intinya. Dan salah satu sikap yang bengkok itu ya, kalau kita suka nyala-nyalain. Gue tuh histeris gara-gara kecoa. Nah, gue salah langkah karena diteror sama orang-orang. Nah, habis pengawas ujiannya pitak sih palanya. Konsentrasi buyar deh. Coba kalau yang ngawasin mbak-mbak yang manis dan baik hati. Semester berikutnya saat pengawasnya cantik, malah dapat E. Habis kita pas ujian si mbaknya senyum-senyum sendiri sambil main gadget. Kita kan jadi gemes sama langsung pipitnya, kubrak, dan seterusnya. Barat pepatah ya. Kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk patah tiada tampak. Bukan artinya nih pihak lain gak pernah salah loh ya. Iblis itu kan iblis ya. Waktu dia memperdaya Nabi Adam, itu kelakuannya iblis banget. Wong namanya juga iblis. Gak mungkin lah dia kelakuannya melambai kayak nyur di tepi pantai. Alay sih itu biasanya kalau melambai. Tapi ya, Nabi Adam itu diajarkan kalimat oleh Allah yang sama sekali tidak nyalain iblis. Tidak nyalain malaikat, tidak nyalain kecoa, tidak nyalain apapun kecuali dirinya sendiri. Gimana sih kalimatnya Nabi Adam? Ya Tuhan kami telah menzalimi diri sendiri, dan jika tidak engkau ampuni kami dan engkau rahmati, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Kayak gitu tuh. Ini pelajaran bagi kita. Introspeksilah ke dalam. Itu kuncinya. Jangan fokusnya melihat keluar saja. Ujung-ujungnya bisa konyol. Kayak cerita Abu Nawas. Kisah ya. Suatu hari Abu Nawas itu cincinnya jatuh kelunting di basement gudang yang gelap gulita. Lalu segeralah dia lari keluar dan mencari-cari cincin itu di pinggir jalan di bawah penerangan lampu jalan. Setelah tanya-tanya terus teman-temannya jadi gemes. Abu Nawas, lu tuh gila ya. Wong cincin jatuhnya di basement, ngapain nyarinya di pinggir jalan sini? Nah, Abu Nawas pun nyengir. Masalahnya bro, di gudang itu gelap gulita, nyarinya susah. Kalau di sini lebih gampang, nggak kejedot-jedot kan terang benderang. Gubrak. Gambaran nih buat kita. Lihat keluar itu gampang, nyalain orang itu gampang, tapi kita jangan cari yang gampang-gampang. Karena bagaimanapun, kalau kita galau resah gelisah, dada kita sempit, masalahnya itu selalu dan selalu adanya di dalam. Persis cincin itu. Jatuhnya di dalam. Walaupun gelap gulita, nggak bisa nggak, penyelesaiannya juga mesti di situ. Batin kita ini mesti bisa pasrah, menerima takdir, mesti bisa lebih sabar dan tawakal. Mesti lebih ditata. Pelajaran manajemen loh ini. Tapi agak mirip tausiah ya ujungnya. Kalau kita stres, marah, nggak terima, pada hakikatnya tuh ya, kita itu marah sama apa yang ditakdirkan Allah. Siapa lu berani-beranian marah sama yang ditakdirkan Allah? Mau lu marah kek, nyembur sana sini kek, bahkan mau ngebom sama ngerahin tentara Amerika sekalipun, atau mau ngapain juga, Allah tetaplah maha kuasa, dan apa yang dia takdirkan itu pasti terjadi. Lu mau apa? Nah, karena takdir Allah seringkali nggak bisa dilawan, setiap kali ikhtiar kita gagal, kita mesti senantiasa introspeksi, istighfar, sabar, tawakal, dan berusaha mendekatkan diri saja kepada Allah. Dan dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Kalimat itu sudah diajarkan loh sejak kita taman kanak-kanak. Masa lupa? Ruginya apa? Kalau kita sumbunya pendek, gampang meledak, gampang stres. Ya nyusahin kita sendiri. Jangan dikira itu bakal nyusahin orang. No. Setiap orang dan semuanya yang ada di alam semesta ini, rezekinya sudah diatur dan dijamin kok sama Allah. Gue tubruk-tubrukin nih motor. Biar babe gue susah, nyak gue susah. Jebret. Gitu si entong udah bonyok masuk ke rumah sakit. Nyak babenya malah alhamdulillah wa syukurillah.
Neneknya ikut cingkrat-cingkrat. Iya nih, kemarin pusing mikirin Sintong, sekarang dia bonyok, sekampung jadi tenang. Aman dah. Di rumah sakit dia ada diurus oleh Suster Kokom, gitu kata si nenek. Dan jangan dikira, Suster Kokom itu langsing cantik jelita. Dia itu dogolnya melebihi juara sumo dan galak sedunia. Soalnya, suster-suster yang lain kan udah pada kabur semua. Kayak gitu tuh, selalu dan selalu kejadiannya. Siapa yang nggak tawakal menerima takdir Allah, bawaannya apes. Aturannya kalian mau dapat istri cantik atau suami yang keren menyenangkan, jadi nggak bisa. Atau bisa sebentar terus ditinggal kabur. Aturannya kalian mau punya anak cucu keluarga besar yang hangat silaturahminya, jadi nggak bisa. Udah dapat kerja bagus pun terus dipecat, dan seterusnya dan seterusnya. Begitulah. Yuk, mumpung puasa, mumpung Ramadan, kita mantapkan lagi spiritual kita agar kedepannya kita bisa menjadi lebih beruntung. Terima kasih.